Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan PTS, ya, masih dengan Ustazah Ikaro. Disimak baik-baik. Langsung saja kita ke nomor yang pertama. Di sini ada soal, tentukan hasil dari 10 dikurangin 2 kali 3 pangkat 4. Ya, di sini ada operasi ya. Ada operasi pengurangan, perkalian, kemudian di sini ada juga bilangan berpangkat. Maka bagaimana nih? Oke, langsung saja kita selesaikan ya. Di sini soalnya 10 dikurangin 2 kali 3 pangkat 4. Ya. Di sini ada bilangan berpangkat, maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah bilangan perpangkat ini ya. Nah, kita hitung dulu, 3 pangkat 4 itu berapa ya? 3 pangkat 4 itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, sebanyak 4 kali. Ini berarti 9, ini 9 ya. Nah, 9 kali 9 hasilnya adalah 81. Maka ini kita bisa, hitung ya, berarti 10 dikurangin 2 kali, ya, 3 pangkat 4 tadi, 81, jadi 81 seperti ini. Nah, setelah itu, gimana nih? Mana lagi yang harus kita kerjakan? Di sini ada pengurangan, ada perkalian. Maka kita selesaikan dulu perkaliannya, gitu ya. Berarti 10 dikurangin 2 kali 81 berapa nih? 2 kali 81 adalah 162. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikurangkan aja. 10 dikurangin 162. Hasilnya minus ya. Minus 152. Oke, ini untuk soal yang pertama. Nah, kita langsung saja ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ini kita menemukan ada bilangan yang dipangkat pecahan ya. Ini ada 81 dipangkatkan dengan 3/4. Nah, ini pangkatnya pecahan nih. Maka bagaimana penyelesaiannya? Biar mudah ya, kita lihat di sini. Kita lihat ya, pangkat pecahannya kita lihat, penyebutnya. Penyebutnya coba kita lihat ya. Di sini kan 3/4. Penyebutnya berarti 4 ya. Ini 4 nih. Nah, terus berikutnya gimana gitu ya. Kita buat 81 ini bilangan berapa yang dipangkatkan 4. Ya, kira-kira bilangan berapa? Yang dipangkatkan 4 hasilnya 81 gitu ya. Adalah 3 ya. 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81 ya. Nah, kalau sudah maka tinggal kita ubah saja gitu ya. 81 ini menjadi 3 pangkat 4. Jadinya 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/4. Nah, kalau sudah begini kita gunakan sifat-sifat pangkat ya. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Jadinya gimana? 3 pangkat 4 kali 3/4. Ya, kita 4-nya coret gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu berapa? Berarti 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Hasilnya berapa nih? Hasilnya 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, hasilnya adalah 27 ya. Oke, coba deh kita contoh lagi ya. Kita kerjakan soal yang lain. Misalnya nih, ada 3, 2 dipangkatkan 2/5. Nah, gimana nih cara mengerjakannya ya? Sama ya teman-teman ya, kita lihat di sini pangkat pecahannya 2/5. Penyebutnya mana nih? Penyebut pangkat pecahannya 5 gitu ya. Nah, kita tandai ini. Nih di sini 5 ya pangkatnya. Pangkat ininya ya. Pecahannya penyebutnya 5. Nah, berarti kita buat 32 ini berapa pangkat 5 ya. Yang hasilnya 32 kira-kira berapa? Berapa dipangkatkan 5 hasilnya 32. Gitu ya. Hasilnya berapa nih? 2 ya. 2 pangkat 5 itu 32 gitu ya. Nah, berarti kita selesaikan saja nih ketemu nih. 2 pangkat 5 ya dipangkatkan lagi 2/5 ya. Sehingga hasilnya sama dengan di sini ya.
Berarti 2 pangkat 5 kali 2/5. 5-nya coret aja, jadinya 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Ya. Oke, perlu contoh lagi nggak nih? Coba lagi ya. Misalnya nih, 64 dipangkatkan berapa ya? 2/3. Gimana teman-teman? Sama ya, kita lihat nih penyebut pangkat pecahannya. Di sini berapa nih? 3 gitu ya. Maka buat 64 ini berapa pangkat 3? Gitu ya. Berapa kira-kira? 4 ya. Berarti kita selesaikan. Di sini berarti 4 pangkat 3. Ya, dipangkatkan lagi 2/3. Ya. Hasilnya berarti tinggal 4 pangkat 3 kali 2/3. 3-nya coret, jadinya 4 pangkat 2, hasilnya berapa? 16. Ya. Oke, sudah 3 contoh ya, insya Allah bisa ya, gampang. Baik, contoh selanjutnya atau soal selanjutnya. Nah, di sini ubahlah bilangan desimal berikut ke dalam bentuk notasi ilmiah. Oh, ini ada bilangan yang tidak desimal ya di sini ya, ini ya. Ini ada bilangan biasanya. Nggak apa-apa, kita selesaikan ya. Yang A, di sini berapa nih nolnya? Nolnya ada 6 ya, berarti ini 125 juta nih teman-teman. Ya, kita akan buat menjadi bentuk notasi ilmiah ya. Bentuk notasi ilmiah, kalau teman-teman bisa ingat ya, itu A kali 10 pangkat N. Ya, dengan range A-nya itu berapa? 1 sampai 10 ya range A-nya, dan N-nya itu adalah bilangan bulat ya. Nah, kalau ini kan berarti bilangannya itu lebih dari 10 ya. Bilangan ini nih. Ini kan berapa? 125 juta kan lebih dari 10 ya kan? Maka berarti gunakan pangkat apa? Pangkat positif ya. Nah, jadi pakainya pangkat positif. Gimana penyelesaiannya? Ya, kita buat aja ya. Nah, A-nya ini bilangannya range-nya 1 sampai 10. Berarti ini berapa nih kalau buat notasi ilmiahnya? Berarti 1,25 ya. Berarti komanya kita letakkan di sini nih, di antara 1 dan 2. Gitu ya. Nah, kali 10. Nah, pangkatnya berapa nih? Pangkatnya berarti di sini. Kalau awalnya dari sini, kita pindahkan ke sini komanya ya, di antara 1 sama 2, berarti kita melewatin berapa angka? Kita lihat ya. Dari sini ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti ini pangkatnya 8. Tuh ya, jadi 1,25 kali 10 pangkat 8. Ya, ini bentuk dari notasi ilmiahnya ya. Untuk bilangan berapa nih? 125 juta. Ya. Nah, sekarang kita ke B. Ya, yang B ini 0, nih. 0,0000. Nolnya ada 6 ya. 1, 2, 3, 144. Ya. Oke, kita perhatikan ya teman-teman ya. Ini bilangannya itu apa nih? Bilangannya antara 0 sampai 1 ya. Ini kan berarti bilangannya antara 0 sampai 1. Maksudnya bilangan ininya yang akan kita ubah ke bentuk notasi ilmiahnya itu antara 0 sampai 1. Karena di sini 0,0000144. Ya, bedanya dengan ini, kalau ini kan bilangannya lebih dari 1. Nah, kalau ini bilangannya antara 0 sampai 1. Maka, kalau ini berarti gunakan pangkat negatif. Ya. Nah, bedanya itu. Ya. Kalau yang ini pangkat positif, yang bawah pangkat negatif. Gitu ya. Ketentuannya sama dengan yang ini. Ya, ketentuannya sama dengan ini. Maka gimana nih? Berarti ada 144 gitu ya. Kita buat jadi berapa? 1,44 ya. Jadi di sini komanya kita letakkan antara 1 sama 4 ya. Nah, kalau awalnya dari sini nih komanya gitu ya. Kita pindahkan sampai sini melewatin berapa angka gitu ya.
Nah, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti kali 10 pangkat min 7. Ya. Nih, pangkat negatif ya. Yang ini pangkat negatif, yang atas pangkat positif. Beda ya, karena ini 0, gitu ya. Sedangkan ini lebih dari satu bilangan yang akan kita buat ke notasi ilmiahnya. Gitu ya. Oke, jelas ya? Oke, coba deh yang ini ya, yang B kita buat contoh soal lagi. Misalnya 0,00000256. Ya, kita akan buat menjadi notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah berarti gimana nih? Di sini ya, komanya kita buat antara 2 sampai 5. Itu ya, berarti 2,56 kali 10. Nah, pangkatnya berarti berapa nih? Awalnya dari sini. Awalnya dari ini ya. Dari sini. Kemudian apa namanya akan kita pindahkan komanya ke antara 2 sama 5. Ngelewatin berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 10 pangkat min 5. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Ya, lanjut ya, kita ke soal berikutnya. Nah, di sini ada merasionalkan ya, teman-teman ya. Merasionalkan yang pertama 5 per akar 6. Kalau bentuknya seperti ini tinggal kalikan aja ya dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya kan akar 6, maka kita kalikan dengan akar 6 per akar 6 ya. Nah, dah lanjut kita kalikan seperti biasa. Berarti 5 kali akar 6, 5 akar 6 gitu ya. Per, nah di sini akar 6 kali akar 6 berarti berapa? Akar 6 kuadrat gitu ya. Sama dengan 5 akar 6 per akar 6 dikuadratkan jadinya 6 ya. Berarti ini sama dengan 5 per 6 akar 6. Oke, nah selanjutnya kita yang B. Ada 12 per akar 6 ditambah akar 2. Nah, kita lihat nih sekawan penyebutnya. Di sini ada akar 6 sama akar 2 gitu ya. Nah, ketentuannya kalau ada operasi begini nih, ada operasi begini, kalau soalnya itu positif, maka kita kalikan dengan sekawannya, tandanya jadi negatif ya atau berlawanan dengan soalnya gitu ya. Berarti di sini kalikan berapa? Akar 6 dikurangin akar 2, akar 6 dikurangin akar 2 gitu ya. Nah, kita lihat nih. Ya, ini soalnya kan positif ya. Kemudian kita kalikan sekawannya jadi min gitu ya. Begitu sebaliknya misalnya soalnya negatif di sini gitu ya. Maka sekawannya positif ya. Nah, angkanya sama. Di sini akar 6, akar 2, maka sekawannya ya akar 6, akar 2. Hanya bedanya di tandanya saja gitu ya. Nah, setelah itu kita selesaikan ya. Kita kalikan seperti biasa, berarti 12 kali akar 6 dikurangin akar 2 per gitu ya. Nah, ini angkanya sudah sama, hanya beda tanda. Kita ingat ya, pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Ini akar 6 kuadrat dikurangin akar 2 kuadrat ya. Sama dengan 12 kali akar 6 dikurangin akar 2 per. Nah nih, akar 6 kuadrat jadinya berapa? 6 ya. Akar 2 kuadrat jadinya berapa? 2. Nah, seperti ini. Berarti 12 kali akar 6 dikurangin akar 2 per berapa nih? 6 kurangi 2? 4 ya. Setelah itu kita lihat apakah bisa disederhanakan. Bisa ya. Ini 12 dibagi dengan 4. Jadinya berapa? 3. Jawabannya adalah 3. Akar 6 dikurangin akar 2. Nah, kalau kita uraikan lagi gimana? Kita kalikan masing-masing ya. 3 kalikan akar 6 jadinya 3 akar 6. 3 kalikan min akar 2 jadinya min 3 akar 2. Oke, kholas ya. Nomor 5 selesai. Nah, sekarang kita ke nomor selanjutnya. Nomor 6 ya. Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini. Nah, ini kita mulai masuk ke persamaan kuadrat ya, teman-teman ya. Langsung saja untuk yang A, 4K. Pangkat 2 dikurangin 7K sama dengan 0. Kalau bentuk soalnya begini ya, maka gimana? Kita keluarkan K-nya sehingga K kali di sini sisanya 4K dikurangin 7 ya sama dengan 0. Ya, jadi K-nya dikeluarkan. Ini kan yang K.
Ini K gitu ya, K-nya dikeluarkan. Setelah itu kalau sudah seperti ini gimana? Kita sama dengan K0 ya. K sama dengan 0 atau 4K min 7 sama dengan 0. Ya, berarti 4K sama dengan 7 ya. Di sini min 7 pindah ke ruas kanan jadinya positif 7. Maka K-nya sama dengan 7/4. Ya, jadi ketemu ya. K-nya sama dengan 0 atau K-nya sama dengan 7/4. Yang B, ya, ada M kuadrat min 16M ditambah 28 sama dengan 0. Nah, ini kita lihat koefisien M kuadratnya 1, maka jadinya seperti ini ya, langsung ya. Jadi kita gunakan yang tanpa per. Sini M, sini M. Terus gimana? Kita cari ya, kita cari nih. Faktor dari 28. 28 berapa aja nih? Dibagi 1, 28. Bagi 2, 14. Bagi 3 bisa nggak? Nggak. Bagi 4, 7. Ya. Oke, nah kira-kira kita perhatikan nih. Kalau dijumlahkan hasilnya min 16, ya, maka kita gunakan yang mana? Dari ketiga pasangan ini, ya. Kita gunakan yang ini, ya. 2 sama 14, gitu ya. Nah, biar hasilnya adalah min 16, gimana? Dimin semuanya, ya, dimin semuanya. Jadi min 2 ditambah min 14, hasilnya min 16, ya kan? Min 2 kali min 14 hasilnya positif 28. Nah, ini pas ya. Sudah seperti yang diminta. Berarti di sini min 2, di sini plus, oh maaf, kebalik. Oh maaf, ya ini min ya. Oke, sebentar ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ya, ya oke ya. Ini berarti semuanya min ya. M min 2, M min 14. Nah, maka M sama dengan berapa nih? Langsung ya. M min 2 sama dengan 0, M-nya jadi 2 ya. Atau M min 14 sama dengan 0, jadinya M sama dengan 14. Oke, jadi ketemu ya M2 sama M14. Nah, sekarang yang ke C nih. Yang C di sini ya. Yang C. 3P kuadrat min 14P min 5 sama dengan 0. Ya. Nah, lihat di sini ya. Koefisien P-nya, koefisien P kuadratnya itu 3. Ya, artinya lebih dari 1. Maka kita gunakan yang per ya. Di sini pernya berapa? Pernya A ya. Ini A-nya 3. Berarti sininya 3. Sininya 3P ya. Sininya 3P. Nah, setelah itu kita cari ya. Cari apa? Faktor dari 3 dikalikan min 5 ya. 3 kalikan min 5. 3 kalikan min 5 hasilnya berapa? Min 15 ya. Min 15, kemudian kita cari faktor dari min 15. Berapa ya? Ini 1, 15. 15, 1. Kemudian 3, 5, 5, 3. Karena min ya, kita taruh minnya semuanya di sini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ini berapa nih? Jadinya 14 ya. Min 1 tambah 15. Jadinya 14, min 15 tambah 1, min 14, min 3 tambah 5, 2, min 5 tambah 3, min 2. Nah, yang diminta berapa ini? Yang diminta min 14, berarti min 14 ini ya. Nah, berarti jawabannya ini nih. Oke, ya. Berarti sini min 15, yang ini positif 1, ya. Setelah itu kita bagi ya, ini yang bisa dibagi habis dengan 3. Ya, 3P dibagi 3, sisanya P. Min 15 dibagi 3, jadinya min 5. Jadinya ini P min 5 kali 3P ditambah 1. Sama dengan 0. Ya. Oke, berarti P-nya berapa? Ya, P min 5 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 5. Ya. Atau 3P ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 3P sama dengan min 1 ya. Positif satunya pindah ke ruas kanan. Nah, P-nya sama dengan min 1/3 ya.
Oke, sudah ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, di sini ada persamaan kuadrat. Kita diminta untuk mencari nilai dari 2Q dikurangin 3P. Nah, di sini ketentuannya P dan Q itu adalah akar-akar dari ini ya, dari persamaan ini. Ya, berarti kita cari akarnya dulu ya. Y kuadrat ditambah 3Y min 18 sama dengan 0. Koefisien Y kuadratnya 1, berarti kita langsung saja pakai yang ini ya, ini Y, ini Y. Setelah itu kita cari faktor dari min 18. Min 18, 1, 18, 18, 1. Kemudian berapa? 2, 9, 9, 2 gitu ya. 3, 6, 6, 3 ya. Ini min, 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 min. Berapa nih? 17, min 17 ya, ditambahkan ya, min 2 tambah 9, 7, ini min 7, ini hasilnya berapa? 3 ya, ini hasilnya min 3. Yang diminta berapa nih? Positif 3, berarti ini jawabannya nih. Nah, kita pakai ini. Berarti jawabannya ini min 3 dan plus 6 ya, pakainya ini, min 3 sama 6. Maka Y sama dengan berapa nih? Y min 3 sama dengan 0, jadinya Y sama dengan 3. Atau Y tambah 6 sama dengan 0, jadinya Y sama dengan min 6. Ya. Nah, ini karena ketentuannya akarnya itu P dan Q gitu ya. Dengan syarat P-nya itu kurang dari Q. Nah, dari angka 3 dan min 6 ini, mana yang lebih kecil? Maka itu P, ya, dan yang lebih besar itu Q. Ini ya. Ini kan Y3 sama min 6 lebih kecilan ini ya. Nah, maka ini sebagai P dan ini sebagai Q. Gitu ya. Karena di sini ketentuannya P kurang ya. Di sini soalnya 2Q dikurangi 3P. 2Q dikurangin 3P. Sama dengan Q-nya berapa nih? 3 ya. Berarti 2 kali 3 dikurangi 3 kali P-nya min 6. Berarti 2 kali 3, 6. Dikurangin, ini kalikan aja nih ya. 3 kali min 6. 3 kali min 6, min 18. Ya. Nah, di sini min ketemu min. Jadinya 6 ditambah 18. Berapa? 24. Ya, oke, ketemu. Baik, langsung kita ke soal berikutnya ya. Nah, di soal berikutnya kita diminta untuk membuat persamaan kuadrat ya dari min 8 dan 3. Berarti kita temukan X1-nya 8, min 8 dengan ya. Dan X2-nya berapa nih? 3. Ya, kita buat persamaannya. X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Kita masukkan ya. Berarti di sini X dikurangin X1-nya kan min 8, berarti ini min 8, ya. X dikurangin 3 sama dengan 0. Nah, ini ya, min ketemu min jadi plus. X tambah 8 kali X min 3 sama dengan 0. Nah, teman-teman, kalau sudah sampai sini, jangan disama dengankan 0, ya. Karena kita mau buat persamaan kuadrat. Kalau sudah sampai sini, kita kali-kalikan, gitu ya. Kalau disama dengan 0 ya nanti ketemunya ini lagi ya. Min 8 dan 3 gitu. Karena kita mau buat persamaan kuadrat kita kalikan ya. X kalikan X jadinya X kuadrat. X kalikan min 3 jadinya min 3X. Gitu ya. Kemudian nih 8 kalikan X plus 8X. 8 kalikan min 3 jadinya min 24. Ya, sama dengan 0. Kita sederhanakan. Jadi X kuadrat min 3X ditambah 8X berapa ayo? Berarti positif 5X ya. Min 24 sama dengan 0. Oke, ketemu ya. Mudah. Lanjut, soal berikutnya di sini soal aplikasi ya. Lapangan Mataram Pekalongan berbentuk persegi panjang, yang mana selisih antara panjang dan lebarnya 8 meter. Kelilingnya adalah 112 meter, berapa luasnya? Nah, kita diminta untuk mencari luasnya. Kita tulis dulu ya, yang diketahui bahwa selisih itu kan berarti panjang dikurangin lebar ya, sama dengan 8.
Ini L ya, lebar ya. Nah, maka kalau kita buat P sama dengan gimana? P sama dengan berapa? Ya, L-nya pindah ke ruas kanan jadinya L ditambah 8. Oke, sampai sini dulu. Nah, sekarang kelilingnya itu 112. Keliling dari persegi panjang itu apa sih? Kan 2 kali P ditambah L sama dengan 112 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan dulu biar mudah ngitungnya ya. 2 kita coret dengan 112. Berapa? Ini ya, berarti ini sisanya P tambah L sama dengan ini dibagi berapa nih? 56. Nah, kalau sudah sampai sini kita buat nih, kita ganti P-nya dengan ini. Ya. L tambah 8. Berarti sini L tambah 8 ditambah L sama dengan 56. Ya. Nah, ini kan bentuknya sudah penjumlahan ya. L tambah 8 ditambah L sama dengan 56. Ya, huruf disatukan dengan huruf ya. L tambah L jadinya 2L. Jadinya 8 ditambah 2L sama dengan 56. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita lihat ya, berarti 2L sama dengan 56. Pindahkan 8-nya ya. Jadi min 8 di sini. 2L sama dengan 56 dikurangi 8 berapa? 48. Ya. Nah, kita bisa tahu nih L-nya. L sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24. Nah, L-nya sudah tahu ya, maka kita ke sini. Ya, nah, ya kita cari P-nya. Kan berarti ini P-nya itu sama dengan L tambah 8. Ya, kalau L-nya 24, maka P-nya berapa? P sama dengan berapa? 24 ditambah 8 sama dengan berapa? 32. Ya. Oke, betul ya sampai sini ya. Nah, sudah tahu P-nya 32, L-nya 24, ketemu nggak luasnya? Ketemu ya. L sama dengan P kali L. Mohon maaf, ini L-nya L luas ya. Luas sama dengan P kali L. Panjang kali lebar. Nah, P-nya berapa? 32 kali lebarnya 24. Sama dengan, berapa nih dikalikan? 7, 6, 8. Ya. Berapa nih meter persegi? Oke, temu ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada luas sebuah segitiga dengan yang mana tingginya 3 cm lebih panjang dari alasnya. Tentukan tinggi segitiga tersebut. Nah, di sini diketahui ya. Luasnya itu 104. Oke. Kemudian selisih ya. Oh, salah. Tingginya itu 3 cm lebih panjang dari alasnya. Berarti T itu sama dengan A tambah 3 ya. A-nya itu alas, T-nya tinggi. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kita cari tahu dulu. Luas segitiga itu apa? Kan alas kali tinggi dibagi 2 ya. Sama dengan 104. Oke, di sini ada angka, di sini ada angka. Angkanya diinikan aja ya. Nah, kalau ini bagi sama ini kan jadi kan A kali T sama dengan 104 kali 2 ya. Maka A kalikan T sama dengan 208. Nah, sampai sini dulu ya. Nah, di sini ada A, ada kali T ya. T-nya udah tahu A ditambah 3, ganti aja ya. Jadinya A kali A tambah 3 sama dengan, ini dikurung ya biar beda, 208. Ya, perhatikan ya, T-nya ganti dengan A tambah 3 dari sini ya. Nah, setelah itu gimana? Ini karena perkalian ya, maka berlaku sifat distributif. Maka kalau dikalikan depan ya kalikan juga dengan belakang gitu ya. A kali A, nih A kali A jadinya A kuadrat. A kalikan tambah, A kalikan positif 3 jadinya berapa? Plus 3A ya. Nah, di sini ada 208 nih. 208-nya pindah ke ruas kiri jadinya min 208 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini kan kita ketemu persamaan kuadrat ya ini ya. Maka gimana? Ya cari ya.
Berapa nih? Ini sini A, sini A. Kita cari. Min 208. Berapa nih? Ini kalau diurutkan panjang sekali gitu ya. Maka nggak usah ditulis bolak-balik ya. Biar tidak terlalu panjang. Ya, biar tidak terlalu panjang nggak usah ditulis bolak-balik ya. Langsung kita bagi aja. 208 bagi 1, 208. Bagi 2 berapa? 104. Bagi 3 bisa nggak? Oh, enggak ya. Nggak habis bagi ya. Berarti berapa nih? Bagi 4. Bagi 4, 5, 2. Bagi 5 nggak bisa. 6 nggak bisa. Oh, 6 bisa ya. 6 bisa nggak? Enggak ya. 8. Bagi 8 berapa nih jadinya? 26. Bagi Nah, ini kayaknya kelipatannya nih ya. Bagi 16 berapa? 13. Wah, di sini nih udah ketahuan ya. Yang hasilnya plus 3. Berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, biar dijumlahkan hasilnya plus 3. Kira-kira yang mana yang negatif? Yang negatif yang 13 ya. Kita cek ya. 16 ditambah min 13. Hasilnya 3 ya. 16 kali min 13 hasilnya min 208. Oke, ketemu ya. Berarti 16 dan 13. Berarti sininya plus 16, sininya min 13. Nah, berarti ini A sama dengan min 16 ya. Atau A sama dengan 13. Nah, kita lihat nih ya. Lapangan. Lapangan kan nggak mungkin ya alasnya itu negatif. Maka ini tidak usah dipilih. Berarti jawabannya alasnya adalah 13. Ya. Nah, kalau alasnya udah ketemu, kita tarik ke sini. Nah, ya, sini. Berarti tingginya berapa nih? Kalau tingginya kan A tambah 3. A-nya 13. Berarti 13 ditambah 3. Berapa? 16. Ya. Udah ketemu. Jadi, tulis di sini, guys. Jadi, tinggi sama dengan 16 meter. Maaf, 16 cm. Ya, sentimeter. Nih, 16 cm.